Papa nggak makan. Dari tadi aku lihat Papa nggak nyentuh makanan Papa sama sekali. Gimana Papa mau makan, Pangeran? Papa benar-benar nggak ada selera makan. Papa benar-benar sedih mikirin Tante Lydia. Papa benar-benar kehilangan, Pangeran. Papa bingung gimana caranya harus jalanin perusahaan tanpa partner bisnis sehebat Tante Lydia. Dia benar-benar sahabat yang baik, partner bisnis yang hebat, Pangeran. Papa yang sabar ya. Aku ngerti perasaan Papa sekarang kok. Papa makin sedih sebenarnya. Lihat sikap Rizky ke Papa, Pangeran. Papa nggak nyangka dia bisa nuduh Papa seperti itu. Mana mungkin Papa lakuin hal seperti itu ke sahabat Papa sendiri. Kita dekat sudah sejak lama sekali. Kita mulai segalanya dari nol sama-sama. Bahkan sebelum kalian lahir. Jadi gak mungkin Papa bisa melakukan hal seburuk itu, Pangeran. Apalagi sampai membunuh Lydia. Papa nggak usah terlalu pikirin omongannya Rizky. Aku yakin kok waktu yang akan membuktikan semuanya. Kalau emang Papa nggak bersalah, Papa nggak usah khawatir. Karena akan terbukti kalau Papa emang nggak bersalah. Sepertinya Pangeran percaya kalau aku benar-benar down dengan kematian Lydia. Aku yakin Pangeran pasti akan membelaku dan mau jadi saksi betapa terpuruknya aku karena kehilangan Lydia. Dengan begitu, aku akan aman dari tuduhan Rizky dan yang lainnya. Sekarang aku harus memikirkan cara untuk bisa mengambil semua aset Lydia. Ini seperti deja vu dengan kejadian Jaka waktu itu. Ya udah Pangeran, Papa masuk kamar dulu ya. Loh, Papa nggak mau habisin makanannya dulu. Dari tadi Papa belum makan kok. Ini makanan aja nggak disentuh. Papa nggak lapar? Nanti aja Pangeran. Papa benar-benar nggak ada selera makan. Aduh, nggak enak juga sih sebenarnya nahan lapar kayak gini. Rasanya tersiksa juga. Tapi nggak ada jalan lain, aku harus tetap pura-pura kayak gini depan Pangeran. Supaya dia percaya kalau aku benar-benar sedih atas kehilangan Lydia. Iya, aku harus telepon kantor deh kayaknya. Rizka? Ya, coba kamu atur besok untuk pertemuan besar, meeting besar sama semua karyawan. Karena saya mau ngadakan rapat penting dan besar besok. Jadi kamu catat semua nama-nama karyawan yang kemarin membangkang perintah saya. Karena saya nggak mau ada karyawan yang bekerja sama saya dan tidak kooperatif dan tidak loyal sama saya. Kamu ngerti kan? Oke, bagus. Bapak bisa kan jawab aku, Pak? Jangan diem aja, Pak. Kasih aku penjelasan dong, Pak. Ibu please, Bu. Jelasin sama aku, Bu. Ini sebenarnya ada apa? Apa hubungan Om Alex, Tante Lydia sama almarhum ayah? Karena setahu aku dulu yang terlibat di pengadilan soal kasus almarhum ayah itu Tante Lydia. Om Alex nggak pernah sama sekali terlibat. Aku yakin sekali Putri pasti mendengar suara hati Pipi waktu membaca email dari Lydia yang dikirim ke Rizky. Tapi apa sebenarnya isi dari email itu sampai membuat Putri punya pertanyaan seperti ini? Bu, jangan diem aja, Ibu. Jawab aku dong.
Ibu juga nggak mau jawab. Bapak juga diem aja. Sekarang dari mana aku bisa dapat penjelasan, Pak? Please, Pak, jangan rahasiain apapun dari aku. Please, Pak. Kita ke ruang kerja Bapak ya. Sekarang, Riz, nih, ikut Pipi. Ayo. Jadi ini isi emailnya Lydia ke Rizky. Enggak, Vi. Enggak mungkin Lydia berlaku bodoh seperti itu. Dia ngirim email ke Rizky seolah-olah dia mau bunuh diri. Enggak mungkin. Mimi kenal Lydia udah lama, Vi. Lydia tuh orangnya kuat. Dia banyak banget ngadepin masalah yang sulit, Pi. Bahkan waktu kasus yang di penjara, masalah Mas Jaka. Nyerah gak dia? Enggak. Tante Nawang benar. Mama nggak mungkin ngelakuin semua itu. Mama nggak mungkin tega ninggalin aku sendirian. Nggak mungkin. Ini semua pasti ada keterlibatannya sama Om Alex, aku yakin. Lo bisa nggak, Ki? Berhenti hubungin semua ini sama Om Alex. Ibu makin benci sama Om Alex. Dan kalau cara lo kayak gini, sama aja lo mau jauhin gue dari pangeran. Gue gak akan pernah dapat restu ibu lagi, Ki. Cukup, Putri. Berhenti kamu mojokin Rizky seperti itu. Kamu tahu, Putri? Ayah kamu nggak meninggal karena serangan jantung. Ayah kamu meninggal karena dibunuh sama Pak Alex. Om Alex bunuh almarhum ayah. Jadi ini alasannya kenapa selama ini ibu melarang aku deket sama pangeran. Iya. Karena ibu nggak akan pernah rela kamu deket sama anak dari seorang pembunuh ayah kamu, Put. Mi, cukup, Mi. Jangan sudutin Putri dengan kenyataan, Mi. Tapi Putri harus tahu kenyataan ini, Pi. Iya, Pipi ngerti, Mi. Tapi belum saatnya kamu bicara ini ke Putri. Puas loh, Ki. Udah bikin ibu juga nyudutin Om Alex. Awalnya lo bilang, Om Alex yang udah nyebabin kecelakaan nyokap lo. Sekarang lo lihat kan ibu ikut-ikutan nyalain Om Alex yang udah bunuh almarhum bokap gue.
Ki, Ibu nggak pernah berpikir kayak gitu. Ibu selalu biasa aja kalau ketemu Om Alex. Tapi semua itu benar, Put. Om Alex yang udah bunuh bokap lo. Aduh! Nyokap gue sendiri yang cerita ke gue, Put. Aduh, gue gak mau denger lagi semua kebohongan ini, tau gak? Put, ini. Mimi tunggu sini, Pipi yang handle ya. Please, ya. Cuk, Ya. kalau Mimi mau nyusul, kamu tahan dulu di sini ya. Oh, baik Pak Bos. Tante tenang ya. Saya yakin Om Raymond pasti bakal bisa nenangin Putri. Tante benar-benar gak nyangka kalau Putri udah dihasut sama Om Alex. Sampai dia gak percaya kalau Om Alex yang ngebunuh ayahnya. Tante harus maklum sama sikap Putri. Dia pasti shock banget ketika dia tahu papa dari orang yang dicintainya itu seorang pembunuh. Ternyata Putri kayak gitu karena gak terima dengan tuduhannya Rizky kalau Om Alex yang udah membunuh Tante Lydia. Ternyata Naomi dan Jojo ada di sini. Apa mereka dengar apa yang kita bicarakan ya? Riz, ada apa sih sama Putri? Kok dia lari sampai dikejar sama Om Raymond? Putri kabur keluar. Putri, Bu Bos Mimi. Bu Bos Mimi mau kemana? saya mau nyusulin Putri. Bu, mendingan Ibu tunggu di sini aja. Nanti kan Pak Bos kembali lagi ke sini. Bu Bos Mimi, aduh. Bu Bos Mimi, maafin saya ya. Saya terpaksa nahan Ibu, soalnya ini amanah dari Pak Bos. Maafin saya, Bu ya. Semoga Pipi bisa meyakinkan Putri kalau Pak Alex yang sudah membunuh ayahnya. Dan Putri harus menjauh dari pangeran.